Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini mari kita belajar tentang matematika kurikulum 2013 kelas 5 SD semester 1. Persepsi, sebelum kita masuk pada materi, kita perlu mengenal macam-macam bilangan. Apa saja bilangan itu sendiri? Yang pertama, bilangan cacah. 2 bilangan asli, 3 bilangan bulat, 4 bilangan pecahan, 5 bilangan prima, dan masih banyak lagi jenis-jenis bilangan yang lainnya. Apa itu bilangan cacah? Mari kita pelajari satu persatu. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Contoh bilangan cacah: 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa kalian sebutkan sendiri. Yang kedua adalah bilangan asli. Pengertian bilangan asli. Bilangan asli yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0. Penekanannya di sini bilangan bulat positif yang bukan 0, yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Berikut yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Atau dengan kata lain, bilangan bulat itu bilangan positif dan negatif. Kalian perhatikan gambar yang guru sampaikan. Bilangan bulat negatif itu adalah negatif 5, 4, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sedangkan bilangan bulat positif, yaitu yang ke kanan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan 0 di sini adalah bilangan cacah. Bilangan 0 dilambangkan dengan angka 0. Bilangan asli atau bilangan bulat positif: 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif yaitu dimulai dari angka negatif: negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Berikutnya yang keempat, bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang tepat memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima kurang dari 1000. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya sampai 997. Mari kita masuk pada materi kelas 5. Apa saja yang dipelajari di kelas 5? Yaitu ada 5 materi yang harus kita kuasai. Yang pertama, operasi hitung pecahan. Yang kedua, kecepatan dan debit. Berikutnya yang ketiga, skala. Yang keempat, bangun ruang. Dan yang kelima, pengumpulan dan penyajian data. Ini gambar apa anak-anak? Ya, betul. Hati yang pecah, hati yang sakit. Itu hati di situ terbagi menjadi 3.
Kemudian ada lagi hati yang terpecah belah menjadi 2. Berikutnya juga hati yang terbelah menjadi 2. Hati yang sakit atau hati yang patah dengan broken heart, sakit hati. Ada yang sakit hati di sini tidak ada ya, masih kecil ya. Oke, kita lanjut. Silakan kalian ikuti nyanyian berikut. Mari kita lanjut. Hari ini kita belajar tentang operasi hitung pecahan. Yang pertama yaitu yang harus kita kuasai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Dan kalian harus mencari kosakata yang Pak Guru sampaikan di bawah ini. Yaitu nanti kita akan menemukan kosakata yaitu macam-macam bilangan. Ada yang dinamakan pecahan senilai, pecahan campuran, pecahan biasa, kebalikan, KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan desimal. Ya, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Itu A garis miring B itu dibaca A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat, harus bilangan bulat, dan B itu tidak sama dengan 0 atau B itu tidak boleh 0. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Masih ingat tentang pembilang dan menyebut di kelas 4? Pembilang letaknya di atas dan penyebut letaknya di bawah. Kita lanjut. Penjumlahan pecahan. Pada penjumlahan pecahan yang beberapa anak mengalami kesulitan yaitu penyebutnya berbeda. Kalau sama tidak masalah. Sekarang yang berbeda. Contohnya adalah 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Maka penyelesaiannya adalah 2/3 ditambah 1/4. Kita harus mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Itu KPK berapa? Itu KPK 3 dan 4. Mencari KPK dari 3 dan 4, caranya bagaimana? Bisa menggunakan pohon faktor dan bisa menggunakan kelipatan. Contohnya adalah kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan yang diberi warna kotak, diberi tanda kotak. Yang sama adalah 12 dan 24. Maka yang dipakai yang mana? Namanya KPK, berarti yang paling kecil. Yaitu KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Paham ya di sini ya? Kita lanjut. Jadi 2/3 ditambah 1/4. Maka 3 dan perempatnya kita jadikan menjadi 12. 3 supaya menjadi 12 yaitu kalikan 4. Maka atas pembilang kalikan 4 yaitu 2 kali 4. Maka 2 kali 4 per 12. Ditambah 4-nya menjadi 12. Maka kalikan 3. Pembilangnya adalah 1, maka 1 kalikan 3 per 12.
sama dengan 2 kali 4 8 per 12 ditambah 1 kali 3 3 per 12 sama dengan 8 tambah 3 11 per 12. Paham ya di sini anak-anak? Kita lanjut. Contoh soal, kerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan nomor 1 sampai 7. Nomor 1, 1 per 3 ditambah 3 per 5. Maka di sini kita harus menyamakan penyebut 3 dan 5 dengan cara mencari KPK-nya. KPK 3 dan 5 berapa anak-anak? Betul, 15. Dan yang kedua, 2 per 3 ditambah 3 per 4. Yang ketiga, 3 per 7 ditambah 1 per 5. Yang keempat, 5 per 6 dikurangi 1 per 5. Yang kelima, 5 per 7 dikurangi 1 per 4. Yang keenam, 3 per 5 dikurangi 1 per 7. Dan yang ketujuh, 5 per 8 dikurangi 1 per 6. Maka pilihannya adalah, perhatikan pembahasannya. Kita bahas satu per satu. Yang pertama, 1 per 3 ditambah 3 per 5. Jawabannya berapa anak-anak? Ya, betul. Jawabannya adalah M, yaitu 14 per 15. Itu dengan cara mencari KPK 3 dan 5, yaitu 15. Jadi hasilnya 14 per 15. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah KPK 3 dan 4 berapa anak-anak? Betul, 12. Maka jawaban yang nomor 2 adalah A, 17 per 12. Lanjut, nomor 3. KPK 7 dan 5 adalah berapa anak-anak? Ya, 35. Maka nomor 3 jawabannya adalah N, 22 per 35. Yang keempat, jawabannya adalah, ya betul, D, yaitu 19 per 30. Berikut yang nomor 5. Ya, jawabannya adalah I, 11 per 24. Dan yang keenam, jawabannya R. Berikutnya yang terakhir, jawabannya adalah, ya betul, I, 11 per 24. Maka terbentuk kata yaitu mandiri. Maka kalian di musim corona ini harus belajar mandiri. Oke, kita lanjut. Mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Jadi pecahan di sini ada dua, campuran dan pecahan biasa. Pecahan campuran contohnya 2 3 per 5 dan 3 5 per 6 dapat diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. 2 3 per 5 itu dijadikan menjadi pecahan biasa, yaitu caranya 2 dikali 5 ditambah 3. Berapa anak-anak? Betul, 13. Pernya adalah per 5, maka 13 per 5. Yang kedua juga sama, 3 5 per 6. Caranya ada 3 dikali 6 ditambah 5. Maka ketemu 23, pernya per 6. 23 per 6. Lanjut. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Bilangan pecahannya tetap. Contoh, 4 ditambah 1 2 per 5 sama dengan, penyelesaiannya bagaimana? Maka 4 ditambah 1 per 1 2 per 5 sama dengan 4 ditambah 1, itu yang bulat kita jadikan 1, 4 ditambah 1 baru ditambah 2 per 5. Maka 4 tambah 1 berapa anak-anak? Ya 5, 2 per 5. Sedangkan untuk pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Contohnya, 4 dikurangi 1, 3 per 5 sama dengan. Caranya yang pertama yaitu mengubah 4 menjadi pecahan campuran. 4 itu diperoleh dari 3 ditambah 1. 3 tambah 1 itu 4. Kemudian sama dengan 3 ditambah. Nah, 1 di sini karena pernya per 5, maka ya
5/5 atau 5 dibagi 5 berapa anak-anak? 1. Ya betul. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 5/5. Bilangan 4 senilai dengan 3 5/5. Jadinya begitu. Kemudian cara menyelesaikannya, pengurangan pada soal di atas, yaitu 4 dikurangi 1 3/5 sama dengan 4-nya dirubah menjadi pecahan campuran 3 5/5 dikurangi 1 3/5 sama dengan, kita kelompokkan, yaitu bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Yang bulat adalah 3, operasi hitungnya adalah dikurangi 1, maka 3 kurangi 1 ditambah 5/5. Yang pecahan kita gabungkan jadi 1, 5/5 dikurangi 3/5. Jadi jawabannya adalah 2. 3 kurangi 1 ini 2, pernya adalah 5 kurangi 3 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, maka jangan kurangi 5 kurangi 5 0, jangan, maka sudah sama, maka ya 5. Jadi jawabannya 2/5. Lanjut, perkalian pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Perhatikan contoh berikut. Perkalian 2 pecahan biasa. Contohnya 2/5 dikalikan 3/4 sama dengan titik-titik. Maka cara menyelesaikannya adalah 2/5 dikalikan 3/4 sama dengan 2 kali 3 per 5 kali 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali 4 sama dengan 20, maka 6/20. Kita sederhanakan menjadi bentuk paling sederhana. Bentuk paling sederhana itu bentuk pecahan yang paling kecil. 6/20 sama dengan menjadi 3/10. Kok menjadi 3? 6 dibagi 2, jadi hasilnya 3, maka 20 juga dibagi 2 sama dengan 10, jadi 3/10. Ya, kita lanjut. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contohnya 6 dikalikan 3/4. Maka nomor 1 penyelesaiannya adalah 6 dikali 3/4 sama dengan 6 dikali 3/4. 6 dikali 3 berapa? 18, pernya per 4. Kita jadikan menjadi pecahan campuran. 18 dibagi 4 dapatnya 4. Kemudian 2 sisa 2/4. Gitu. Sama dengan 4 1/2 dijadikan bentuk paling sederhana atau paling kecil. Jadi 4 1/2. Yang nomor 2, 2/3 dikalikan 9 sama dengan titik. Jawabannya adalah 2/3 dikalikan 9 sama dengan 2 dikalikan 9/3. 2 kali 9 18, pernya per 3. Maka 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 itu bukan pecahan ya anak-anak, itu bilangan bulat. Kita lanjut. Perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contohnya 1 2/5 dikalikan 4. Maka jawabannya adalah 1 2/5 dikalikan 4 sama dengan 7/5 dikalikan 4. Dari mana 7/5? Itu 1 kali 5 ditambah 2. 7/5 dikalikan 4 sama dengan 7 kali 4/5. 7 kali 4 28/5. Kita jadikan menjadi pecahan campuran. 28 dibagi 5 ketemunya 5. Kemudian sisa 3 pernya per 5. Jadi hasilnya 5 3/5. Soal yang kedua, 3 dikalikan 1 4/7 sama dengan, penyelesaiannya adalah kalian tulis ulang soalnya 3 dikali 1 4/7 sama dengan 3 dikali
11 per 7. 11 itu diperoleh dari 1 kali 7 ditambah 4, jadi 11 per 7. Sama dengan 3 kali 11, 33 per 7. Maka menjadi pecahan campuran 33 per 7 atau 33 dibagi 7, maka hasilnya 4, sisa 5 per 7. Pembaginya ada 7, maka 4, 5 per 7. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh, pecahan campuran 1 per 4 dikalikan 1 per 6. 1 per 6 itu pecahan biasa. Cara penyelesaian, 1 per 4 dikalikan 1 per 6 sama dengan 5 per 4 dikalikan 1 per 6. 5 per 4 itu diperoleh dari 1 kali 4 ditambah 1. 5 per 4 dikalikan 1 per 6 sama dengan 5 kali 1 itu 5, 4 kali 6 24. Soal yang kedua, 1 per 4 dikalikan 1, 4 per 5 sama dengan, jawabannya adalah 1 per 4 dikalikan 1, 4 per 5 sama dengan 1 per 4 dikalikan 9 per 5 sama dengan 1 kali 9 yaitu 9 per 4 kali 5 20. Hasilnya 9 per 20. Berikutnya perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Campur dengan campur. Contohnya adalah 1 per 4 dikalikan 2 1 per 6. Kalian tulis soalnya 1 per 4 dikalikan 2 1 per 6. Itu begitu. Kemudian jawabannya adalah 5 per 4 dikalikan 13 per 6. Dari mana itu sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kita lanjut, 5 dikali 13, 65 per 4 kali 6. Ya, 24. Maka 65 per 24, jawaban pecahan campurannya adalah 2, 17 per 24. Kita lanjut. Soal cerita perkalian pecahan. Ini ada soal cerita. Suka kan kalian cerita? Ya. Dalam penyelesaian soal cerita operasi hitung pecahan, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Ada 3 langkah yang harus kalian lalui. Yang pertama, menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Kalimat matematika ya berupa angka-angka dan operasinya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan kalimat matematika. Soal itu ditulis dalam bentuk matematika kemudian diselesaikan. Dan yang ketiga, itu menjawabnya. Menjawab pertanyaan atau permasalahan pada soal cerita tersebut. Contohnya, perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Suka kan kalian makan kue? Siti membuat 5 kali adonan dan setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan wijen. Pertanyaannya adalah berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Maka kalian harus mengikuti 3 langkah penyelesaian soal cerita aturan di atas. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kalimat matematika, yaitu 5 dikali 1,5. Dari mana 5? 5 itu 5 kali membuat adonan. Dan 1 per 2 atau 1,5 itu adalah wijen. Kemudian yang kedua, penyelesaian kalimat matematikanya. Diapakan itu? Maka kita selesaikan. 5 dikali 1 per 2 sama dengan 5 dikali 1 per 2 dijadikan pecahan biasa, yaitu 3 per 2 sama dengan 5 dikali 3 per 2 sama dengan 5 kali 3 15 per 2. Jadikan pecahan campuran 15 dibagi 2, hasilnya adalah 7,5 atau 7 1 per 2. Maka ya langkah yang ketiga, menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut jawabannya. Jadi ada kata-kata jadi wijen yang dibutuhkan
oleh siapa? Siti. 7,5 sendok makan. Itu jawabannya. Lanjut. Kebalikan suatu bilangan pecahan. Apa itu kebalikan? Bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Perhatikan bilangan pecahan berikut. 2/5, maka kebalikannya adalah ya 5/2. Pecahan 2/5 dan 5/2 ada apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 dikalikan 5/2 sama dengan 1. Kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Kebalikan pecahan 2/5 adalah kebalikannya adalah 5/2, dan kebalikan pecahan 5/2 adalah berapa? 2/5. Ya, betul. Kita lanjut. Kebalikan bilangan asli. Anggota bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan dengan bentuk yang paling sederhana adalah pembilang bilangan itu sendiri dengan menyebut 1. Contoh, bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan adalah 2/1. Kalau 5 ya 5/1, 6, 6/1. Kebalikan dari 2 atau 2/1 kebalikannya adalah 1/2. Paham di sini ya? Kita lanjut. Kebalikan dari pecahan campuran. Pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian dicari kebalikannya. Contohnya 3/1/2. Pecahan biasanya adalah 7/2. Betul. Kebalikan dari 7/2 adalah 2/7. Ya. Jadi kebalikan dari 3/1/2 jawabannya adalah berapa? 2/7. Oke, kita lanjut. Pembagian pecahan. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contohnya 6 dibagi 1/4 sama dengan, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ikuti. 6 dibagi 1/4 sama dengan 6. Nah, kebalikan dari pembagian apa, anak-anak? Perkalian. 6 dikali 1/4 dibalik, itu 4/1. Jadi bentuknya 6 dikali 4/1 sama dengan berapa? 6 kali 4 24/1. 24 dibagi 1 hasilnya 24. Gitu ya anak-anak. Kita lanjut. Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contohnya 3/4 dibagi 6 sama dengan, bagaimana cara menjawabnya? 3/4 dibagi 6 sama dengan 3/4. Nah, 6 itu angkanya adalah 6/1. 6 dibagi 1 itu berapa? 6. Maka 6/1 sama dengan 3/4. Nah, kebalikan dari pembagian yaitu perkalian. Dikali kebalikan dari 6/1 yaitu 1/6. Jadi 3 kali 1 berapa? 3. 4 kali 6 berapa? 24. Maka 3/24 kita sederhanakan menjadi pecahan 1/8. Dari mana 1? Yaitu 3 dibagi 3 1. 24 juga dibagi 3 berapa? 8. 1/8. Oke, kita lanjut. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. 1. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Ya, betul. Kemudian yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kebalikan dari pembagian itu perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contohnya 6 dibagi 1/4 sama dengan, kalian tulis ulang soalnya, 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dibagi 5/4. 5/4 dari mana? 1 kali 4 ditambah 1. 5/4 sama dengan 6 dikali kebalikan ya, dari 5/4 dibalik yaitu 4/5.
Jadi ketemunya 6 dikali 4 berapa? 24 per 5. 24 dibagi 5 sama dengan dapat 4, sisa 4, pernya pembaginya 5, berarti 4 per 5. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli dapat diselesaikan dengan cara berikut. Ada dua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk kalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contoh, 1/4 dibagi 8 sama dengan, cara menjawabnya, 1/4 dibagi 8 sama dengan 5/4 dibagi 8 sama dengan 5/4 dibagi 8. 8-nya itu 8/1. 8 bagi 1 itu 8 sama dengan 5/4 dikalikan. Tadi kan dibagi, balikan dari bagi perkalian. Maka 8/1 balikannya 1/8. 5 kali 1 5, 4 kali 8 32. Jadi jawabannya 5/32. Oke. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk kalian. Ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Contohnya, 2/4 dibagi 3/5. 2/4 itu pecahan campuran, 3/5 itu pecahan biasa. Kemudian soalnya kalian tulis ulang, 2/4 dibagi 3/5 sama dengan 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9, 9/4 dibagi 3/5. Maka pembagian diubah menjadi perkalian. 9/4 dikalikan kebalikan dari 3/5, 5/3. 9 kali 5, 45. 4 3, 12. 45/12 sama dengan 3/4. Oke, kita lanjut. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Campur dengan campur. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. 1. Masing-masing pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk kalian. Gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Contohnya, 2/3/4 dibagi 1, 1/5 sama dengan 2/3/4 bagi 1, 1/5 sama dengan 11/4. Dari mana? 2 kali 4 ditambah 3, 11/4 dibagi 6/5. Dari mana? 1 kali 5 ditambah 1, 6/5. Betul? Kemudian sama dengan 11/4 dikali kebalikan dari 6/5, yaitu 5/6. Jadi 11 kali 5, 55 per 4 kali 6, 24. 55/24 itu masih besar, kita jadikan menjadi pecahan campuran. 55 dibagi 24 hasilnya 2, sisa 7, pembaginya 24. 27/24. Jadi jawabannya itu 27/24. Soal cerita pembagian pecahan. Kita lanjut langsung contoh. Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Maka penyelesaiannya adalah kalimat matematikanya, yaitu 5 dibagi 1/5 sama dengan, maka penyelesaiannya adalah kalimat matematika dengan cara 5 dibagi 1/5 sama dengan 5 dikali kebalikan dari 1/5, 5/1 sama dengan 5 kali 5, 25/1, hasilnya 25. Jadi banyaknya potongan pita adalah 25 buah. Berikutnya, mengenal pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Apa? Tanda koma. Contoh pecahan desimal. 3/10 itu pecahan desimalnya adalah 0,3. Di belakang koma itu satu angka. Kenapa? Karena 10 nolnya 1. Maka di belakang koma satu angka.
Jadi 3/10 berapa? Pecahan desimalnya 0,3. Untuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Karena per 100 itu nolnya 2, maka di belakang koma 2 angka. Itu 03, jawabannya 0,03. Lanjut, bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. 1000 nolnya 3, maka di belakang koma berapa angka? 3, ya betul. Jadi jawabannya 3/1000, pecahan desimalnya adalah 0,003. Ada pertanyaan di sini? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar atau di Telegram ruang diskusi yang sudah Pak Guru bentuk. Kemudian setelah itu latihan soal, kalian lihat di ruang diskusi dan ruang materi soal kelas 5. Demikian anak-anak. Mari kita tutup.